warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro. Cara membaca huruf ro bisa ditebalkan atau ditipiskan. Maksud ditebalkan adalah huruf ro yang bergema di dalam mulut. Sedangkan yang dimaksud ditipiskan adalah huruf ro yang dilafalkan sambil tersenyum sehingga menghasilkan suara tipis. Adapun dalam ilmu tajwid, hukum ro dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tafkhim artinya tebal, yang kedua tarqiq artinya tipis, dan yang terakhir jawazul wajhain atau bisa dibaca tafkhim maupun tarqiq. Yang pertama tafkhim. Huruf ro dibaca tafkhim apabila ro berharokat fathah. Contohnya seperti wamro'antuhu, ro-nya dibaca tebal. Contoh yang kedua narun dzata lahab, ro-nya dibaca tebal juga. Selanjutnya ro berharokat domah. Contohnya seperti warusulihi dan narun hamiyah. Selanjutnya ro sebelumnya harokat fathah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Di sana ro sukun sebelumnya harokat fathah, berarti ro-nya itu harus dibaca tafkhim. Jangan wa'al tapi wa'ar. Selanjutnya kitabum marqum, jangan dibaca tipis ro-nya. Selanjutnya ro sukun sebelumnya harokat domah. Contohnya seperti wal mursalati urfa, jangan dibaca wal mursalati urfa tapi wal mursalati urfa, baca tafkhim. Selanjutnya ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Contohnya seperti rapat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, jangan dibaca irji'i tapi irji'i. Selanjutnya limanir tado, jangan dibaca limanir tado tapi limanir tado. Selanjutnya ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la. Adapun huruf isti'la ada 7 yang dikumpulkan dalam lafaz khusodogtin kid, yaitu kho, sod, dod, gin, to, kof, zod. Contohnya seperti mirsoda, jangan mirsoda tapi mirsoda, karena setelah huruf rosukun ada huruf istilah, yaitu huruf istilahnya sod. Seperti yang contoh yang kedua kirotos, jangan kirtos tapi kirotos, karena ada huruf istilah yaitu huruf to. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya fathah. Contohnya seperti wa khansam fal qamaru, wa khansam fal qamaru kalla la wazaru. Di situ jangan dibaca tarqiq tapi harus tafkhim. Qamaru wazaru. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya dhammah. Seperti lafaz alhaakumut takasur. Sur, jangan sur tapi sur. Alhaakumut takasur. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf sukun selain ya dan sebelumnya lagi huruf berharokat fathah. Seperti lafaz wal asr, wal fajr, jangan wal asr tapi wal asr, dan wal fajr. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf mati selain iya dan sebelumnya huruf berharokat dhammah. Contohnya seperti lafi khusr min futur, itu dibaca tafkhim. Dan hukum bacaan ro yang kedua yaitu tarqiq. Huruf ro dibaca tarqiq apabila ro berharokat kasroh. Wa turi sinin,
min khair. Min khair, jangan min khair karena dibaca tipis. Jadi min khair. Selanjutnya ro sukun sebelumnya kasroh. Jadi ada ro sukun sebelumnya rokat kasroh. Seperti contohnya wafil aun. Jangan wafir aun tapi wafil aun. Dan contoh yang kedua fi milyah. Jangan fi miryah tapi fi milyah. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya kasroh. Seperti 8 innahu ala raj'ihi laqadir. Jangan laqadir tapi innahu ala raj'ihi laqadir. Harus dibaca tarqiq tipis. Contoh yang kedua yauma tublas sarair. Sama itu juga jangan dibaca yauma tublas sarair tapi yauma tublas sarair. Harus baca tipis. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya ya sukun. Seperti lapad wa ajrun kabir. Jangan wa ajrun kabir tapi wa ajrun kabir. Dan lapad khair. Selanjutnya ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf sukun selain iya dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasroh. Contohnya seperti lidhi hijr. Jangan lidhi hijr tapi lidhi hijr. Harus dibaca tipis. Dan contoh yang kedua sihr. Sihr. Jangan sihr tapi sihr. Harus dibaca tipis. Itulah hukum ro tafkhim dan ro tarkik. Selanjutnya hukum ro yang ketiga akan dibacakan oleh saudara Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jawazul wajhain. Yang dimaksud dengan jawazul wajhain adalah huruf ro boleh dibaca tafkhim ataupun tarkik. Dalam kitab Al-Jajariyah dijelaskan wal khulfu fi firkin likasrin yujadu, yang artinya dan berselisih antara tarkik dan tafkhim pada kata firkin karena ada kasroh pada huruf qaf. Ketika membaca kata firkin boleh dibaca tafkhim ataupun tarkik. Karena huruf istilahnya alasan dibaca tafkhim karena ro sukun menghadapi huruf istilah seperti halnya telah dijelaskan dalam pembahasan ro. Tafkhim dibaca tarkik karena huruf istilahnya berharakat kasroh dan kasroh itu harakat rendah. Adapun kata firkin dibaca waqaf hukumnya tafkhim saja. Jadi boleh tarkik dan tafkhim. Itu ketika wasol saja. Contoh lain katanya min irdihi bi khirsin. Kedua kata di atas bisa dibaca tafkhim ataupun tarkik. Untuk praktek tafkhim dan tarkik yang lebih tepat silahkan bertalki kepada gurunya masing-masing.